Shalom, perkenalkan nama saya Rosha Anastasia Manopo dari 2MB3. Kembali lagi kami datang kepadamu Bapa, seraya menaikkan puji syukur, limpah banyak terima kasih kepadamu. Bapa, berikanlah kemampuan kepada kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dimanapun langkah kami berada, Engkau berikan juga kemampuan kepada kami untuk tetap bersyukur menjalani hidup ini di tengah-tengah kehidupan dunia yang begitu banyak cobaan ini. Pada saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Mohon Engkau tuntun agar bisa berjalan dengan baik. Kami yang siap untuk mendengarkan demi Kristus. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Mazmur 107 ayat 19-20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Tahun 2020 belum lama berjalan. Namun, dunia dikejutkan dengan kemunculan virus yang mematikan, virus Corona Wuhan, atau virus COVID-19. Pertama kali merebak di kota Wuhan, Tiongkok, dan menyebar dengan masif hingga di berbagai negara. Virus yang satu keluarga dengan virus penyebab flu hingga MERS dan SARS ini sangat berbahaya. Keadaan ini sungguh memprihatinkan dan mencemaskan. Wabah corona telah menjadi ancaman serius yang perlu segera diantisipasi dan diatasi bagi banyak negara saat ini. Di tengah situasi kalem ini, mungkin kita terdorong untuk bertanya, di manakah Allah? Kita seakan berteriak seperti Daud dalam Mazmur 38. Ketika ia merasa sangat menderita karena penyakit yang ia alami, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Apakah Allah diam saja dalam epidemi corona ini? Bahkan, mungkin ada orang yang mulai bertanya, apakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Pertanyaan ini wajar dan sangat mungkin bisa dipertanyakan oleh orang-orang yang saat ini sedang berjuang antara hidup dan mati. Di kota Wuhan, saat mereka merasa terjebak dalam rumah sendiri dan mulai kekurangan makanan dan minuman, sedangkan untuk keluar rumah saja mereka tidak berani. Namun sebenarnya ini bukanlah kelalaian Allah, melainkan sebuah keniscayaan yang dapat terjadi dalam kehidupan yang fana ini. Situasi ini mendorong kita sebagai manusia untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ibrani 13 ayat 15b. Ia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah. Segala sesuatu yang terjadi, semua ada alasannya. Kedaulatannya atau karena ia mengizinkan hal tersebut. Namun, mengizinkan hal tersebut terjadi dan menyebabkan sesuatu tersebut adalah dua hal yang berbeda. Kendati virus corona berskala global, namun ini tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin bukan ilmuwan yang mampu mengembangkan vaksin atau antivirus. Pun kita tidak punya cukup sumber daya untuk menolong mereka yang berdampak secara langsung. Tetapi kita memiliki akses untuk datang kepada Tuhan dan menaikkan doa-doa kita kepadanya. Firman-Nya mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Pesan saya untuk situasi ini, doakanlah agar para korban yang berdampak secara langsung memperoleh anugerah Allah dan kesembuhan. Mereka yang dikarantina dapat tetap tenang dan mendapatkan suplai bahan makanan. Para medis dapat mengobati korban dengan efektif dan tubuh mereka dapat kebal dari paparan virus. Para peneliti agar mampu menciptakan vaksin yang berguna bagi pengobatan dan pencegahan di masa depan. Para pemangku kebijakan agar mereka segera membuat peraturan yang menjamin keamanan setiap warga dari ancaman virus. Seraya berdoa, kita juga bisa menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi-informasi terkait virus corona yang belum bisa diklarifikasi kebenarannya. Meski mungkin maksud kita baik untuk menginformasikan orang terkasih
namun bisa saja yang terjadi malah kepanikan. Inilah salah satu tindakan sederhana kita yang dapat kita lakukan untuk menolong membuat keadaan lebih baik. Dan janganlah lupa pula untuk menerapkan pola hidup yang sehat, sebagaimana dikatakan oleh Perdana Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tubuh dan pola hidup yang sehat dapat menolong kita meminimalisir potensi terinfeksi virus corona.